Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eriko Fajri Surya Dharma dari kelas HES 6C dengan NIM 182111327. Di sini saya akan review buku untuk memenuhi UAS makul bantuan hukum. Oke, langsung saja. Dengan judul Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi, yang ditulis oleh Julius Ibrani dan diterbitkan oleh YLBHI. Nah, jumlah halaman buku ini yaitu 291 dan diterbitkan pada tahun 2013. Nah, sampul bukunya itu bisa dilihat di situ ya. Oke, selanjutnya daftar isi buku ini. Pertama, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metodologi penelitian. Selanjutnya itu bab kedua itu pelaksanaan bantuan hukum di tingkat provinsi. Pertama yaitu Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Timur. Selanjutnya itu bab 3 yaitu pelaksanaan bantuan hukum di tingkat kabupaten kota. Pertama Kabupaten Musi Banyu Asin, selanjutnya Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Makassar, dan Kabupaten Sinjai. Selanjutnya itu bab 4 yaitu analisa pelaksanaan bantuan hukum di tingkat lokal. Nah, ini berisi inisiasi dan latar belakang, terus landasan hukum, inisiasi kebijakan bentuk bantuan hukum. Selanjutnya itu anggaran bantuan hukum. Selanjutnya pelaksanaan program bantuan hukum, dan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Selanjutnya itu bab terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Oke, selanjutnya yaitu sinopsis buku ini. Buku ini menjelaskan mengenai hasil analisa dari penelitiannya LBHI dengan LBH Makassar, LBH Semarang, LBH Sulawesi Tengah, LBH Surabaya, LBH Padang, dan LBH Palembang mengenai pembentukan bantuan hukum di tingkat lokal, tingkat kabupaten kota, dan tingkat provinsi. Contohnya seperti Musi Banyu Asin, Palembang, Semarang, Makassar, Sinjai, dan provinsi di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Timur. Terdapat 3 hal yang penting dikemukakan di buku ini. Pertama, paradigma bantuan hukum ternyata tidak hanya terpaku pada pertimbangan ekonomi saja, melainkan terdapat bantuan hukum struktural yang dibiayai oleh APBD. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembentukan kebijakan bantuan hukum di daerah ternyata ditandai dengan inisiasi masyarakat sipil sebagai wujud partisipasi publik. Dan terakhir yaitu yang ketiga, kekuatan politik dan pengaruh organisasi masyarakat sipil di daerah ternyata efektif dalam mendorong pembentukan kebijakan bantuan hukum di daerahnya masing-masing. Nah, buku ini mempunyai tujuan agar menjadi acuan untuk mendorong pembentukan kebijakan bantuan hukum di tingkat lokal demi pemenuhan hak atas bantuan hukum. Selanjutnya yaitu ada sekitar 4 poin yang menarik bagi saya setelah membaca buku ini. Pertama, yaitu di dalam poin menarik pertama dapat diketahui bahwa paradigma bantuan hukum tidak pada pertimbangan ekonomi atau ketidakmampuan masyarakat akibat alasan ekonomi, tetapi terletak pada ketidakmampuan masyarakat akibat alasan-alasan yang menutup akses hukum dapat berjalan dengan adil. Sehingga bantuan hukum seharusnya tidak hanya diberikan seharusnya tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin, namun juga diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu karena alasan-alasan sosial politik yang menghalangi mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Selanjutnya poin kedua. Kemudian poin yang menarik yang kedua yaitu diketahui bahwa terdapat 3 model inisiasi lahirnya program atau kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di tingkat lokal. Model pertama adalah inisiasi yang didasari politik. Model kedua didasari motif akomodatif, yaitu dengan cangkokan program bantuan hukum dalam bantuan regulasi.
Dan model yang terakhir yaitu model ketiga adalah inisiasi yang lahir dari gagasan dan wacana publik. Nah, ketiga model inisiasi program tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi masing-masing masyarakat. Selanjutnya poin ketiga. Poin yang menarik yang selanjutnya ialah organisasi masyarakat sipil, khususnya lembaga penyediaan bantuan hukum yang dimana mempunyai pengaruh lebih signifikan tingkat lokal dibanding level nasional. Artinya, organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal mempunyai kekuatan politik yang lebih tinggi dibandingkan di tingkat nasional, sehingga kapasitas masyarakat sipil di daerah mampu membuka ruang politik untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, sehingga diperlukan logika desentralisasi asimetris dalam peran masyarakat sipil di level lokal karena kekhasan peran dan pengaruh masyarakat sipil di masing-masing daerah. Selanjutnya itu poin keempat atau poin yang terakhir, yaitu poin yang menarik terakhir ialah rekomendasi yang berada di akhir buku ini, yaitu pertama, masyarakat sipil perlu mengubah dari paradigma menggunakan atau memanfaatkan ruang menjadi menciptakan ruang dalam penguatan program bantuan hukum di tingkat lokal. Hal ini penting karena hasil riset program bantuan hukum di daerah menunjukkan peran elemen sipil yang signifikan mempengaruhi kebijakan secara struktural. Kuatnya elemen sipil berpotensi pada terciptanya ruang politik bagi advokasi lainnya, program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di level saat ini. Selanjutnya itu yang kedua, konsep pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum merupakan babak baru dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia, sebab selama pemberian bantuan hukum hanya didasari inisiasi dari kalangan masyarakat sipil dan kampus, karena UU Nomor 16 Tahun 2011 masih tergolong baru daripada Surat Edaran MA nomor 10 tahun 2010, maka perlu dipertimbangkan untuk menyempurnakan berbagai aspek dalam pemberian bantuan hukum. Terus poin yang ketiga itu secara yuridis, meski bentuk landasan hukum inisiasi kebijakan bantuan hukum di tingkat lokal masih beragam, mulai dari surat keputusan, peraturan kepala daerah, dan perjanjian ke depannya, landasan hukum ini harus didorong supaya ada peningkatan menjadi peraturan daerah. Oke, sekian dari presentasi atau review dari saya. Terima kasih.